Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Game. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika dan aku Angel. Dan kali ini Angel kita setelah kehadiran seorang narasumber yang bakal memberikan kisah inspiratifnya nih. Langsung aja kita sapa Muhammad Hilman. Halo semuanya, Tribuners. Apa kabar nih Hilman? Alhamdulillah baik. Baik ya, di tengah pandemi seperti ini ya. Yeah. Aktivitas apa nih belakangan ini? Dan Yeah. sehari-harinya pastinya ya. Iya, kegiatannya ya jalanin usaha, terus habis itu ikut teman-teman organisasi kreatif ya kan, di crafts. Terus habis itu sama apa lagi sih Bu nih, bulan depan ada event clothing. Soalnya, Event clothing. nah nanti aku mention ya di situ ya. Oke. Udah penasaran semuanya? Penasaran ya, itu ngapa sih? Nah Jo, ini berarti Bang Hilman ini juga aktif organisasi dan juga aktif berbisnis ya. Nah ini mungkin Bang Hilman tadi juga spill awalnya mungkin boleh disebutin lagi nih bisnis apa saja sih yang Bang Hilman jalani saat ini? Sekarang itu sebenarnya ngurusin Urban Traffic, Hills sama Snoozle sebenarnya. Okay. Nah, Urban Traffic itu ada toko di Dr. Mansur yang menaungi beberapa clothing, termasuk dari Indonesia secara umum atau justru lokal juga, Medan. Nah, misalnya kalau Medan tuh kalau nggak salah ada sekitar 10 brand. Nah, kalau nasional ada sekitar 20-an. Jadi rumahnya itu di Urban Traffic gitu kan. Nah, 2012 saya merintis si Snoozle namanya. Nah, itu fokusnya untuk yang usia 17 sampai 21 tahun. Nah, yang Hills ada juga, yang Hills itu 2XL sampai 7XL. Jadi market-market yang mungkin subur dan rezekinya makmur, nah itu makanya Hills. Hills. Wah ini tadi disebutnya banyak banget ya, wadah untuk menampung beragam brand ya Bang ya. Yeah. Kenapa nih Bang tertarik untuk dalam bisnis clothing Bang? Awalnya sih sebenarnya dari 2011 kan masuk kuliah. Okay. Nah, abis itu udah jualan dari Petisa sebenarnya. Oh, nah, tapi nggak ada modal. Saat kuliah? Okay. Semester 1. Nah, itu kebetulan punya teman jualan di Petisa. Waktu itu masih pakai BBM Groups kan? BBM ya? Ya kan? Berarti ini ya, sejaman ya. Oh, iya. Nah, baru abis itu fotoin di sana, terus habis itu jualin barangnya ke kampus. Oke. Kan nggak ada modal. Ketika laku ada untung ya udah. Habis itu sebulan 2 bulan kayaknya challenge-nya pengen nambah nih. Baru ambil barang dari Tanah Abang, baru habis itu dijual kemari. 2012 Juni, rintis lah kayaknya ngerasa kayak bukan hanya seller nih kita nih, tapi kreator juga gitu. Ya udah kita create si Snoozle 2012 supaya memang ada brand lokal modern yang oke lah gitu sampai sekarang. Jel, dari semester 1 udah aktif berjualan nih Jel, berarti udah dari kecil kayak bisnisnya tuh sudah terbawa nih ya. Pengen cari cuan sebenarnya. Pengen cari cuan ya. Iya kan? Berarti Bang dari semester 1 udah berjualan, tapi kepikiran untuk berbisnis tuh penasaran sejak kapan? Maaf, dari mungkin SD udah berjualan atau SMP atau kapan nih Bang? Sebenarnya mulai dari kuliah, tapi karena ada trigger dari kakak. Oke. Nah, waktu itu kan ada jualan baju bangku untuk cewek. Ya kan ya? Nah, mungkin kakak-kakak juga customernya gitu. Nah, pada saat itu kan lagi heboh-hebohnya itu kelihatan kok bisa ya perempuan segila itu belanja gitu loh. Se-epic itu. Kayak mana kalau misalnya jualan dari Petisa dulu. Nah, itu awalnya. Ya udah dari situ tahu Cimande gitu-gitu kan ada Kasubi terus gitu-gitu difotoin jual ke kampus. Kebetulan mereka seneng ya enggak masuk pasarnya nih masuk pasarnya anak kuliah kan yang pengen tampil keren tapi harga murah. Ya udah itu kita masuk. Nah dari situlah cikal bakalnya gitu. Berarti yang memotivasi tadi kakak ya abangnya ya itu triggernya ya. Tadi Bang Hilman penasaran kok cewek tuh hobi banget belanja, nggak Iya. tahu Bang Hilman gimana tuh hebohnya ke wanita belanja lagi diskonan ya. Iya itu yang makanya mengerikan nanti ya. Nah, itu tadi mulai dari kuliah semester 1 itu emang jualannya baju baru diambil dari mana gitu Bang? Kalau misalnya yang semester 1 tadi dari Petisa. Dari Petisa ya. Iya, tapi nggak ngambil, fotoin punya teman aja jualan. Jadi kita ngambil untungnya aja gitu ya? Benar. Jadi kakak iya. buka toko di Petisa. Ya aku tinggal minta tolong, Bang ada barang apa lagi nih? Yang gitu. bisa kita foto ya? Betul, yang bisa kita foto nih. Ya udah, kita share ke grup. Kita jebak kawan-kawan masuk di atau BBM Groups kan. Jebret masuk di BBM Groups, ya udah kita share.
mau nggak, size ini ada nggak, size ini ada nggak, tinggal kabarin. Kak atau Bang ada size ini nggak? Kita tanya ke penjualnya kan, ada man, aman, jalan aja. Ya udah jalan ke Petisa, ambil barangnya, terus dia baru bayar lagi, udah gitu aja dulu. Wah, ini Makanya bener Tokopedia itu ya, mungkin agak mention tipis. Mulai aja dulu sebenarnya. mulai aja dulu ya. Iya. Ini si toko pun untung, Bang Hilmannya juga untung ya. Benar gitu loh, saling bantu kan. Yang si mahasiswa yang beli juga untung sebenarnya. Karena dapat bisa langsung pilih juga langsung dari BBM Group ya Bang Iya. ya. Dulu kan Jo, sering kan Jo, kita dimasukin grup apa gitu. Ternyata berhasil nih sama Bang Hilman nih. Nah Bang, dari semester 1, background keluarga ada nggak? Pengusaha-usaha atau memang abang sendiri yang mulai tercetus, gue pengen jadi pengusaha nih? Sebenarnya sih triggernya gini ya, mungkin hal lucu aja gitu. Aku merasa bahwa mall itu punya siapa gitu loh. Oke. Enggak, waktu masih kecil itu aku nggak pernah kepikiran karena aku pikir semua orang kerja gitu loh. Cuman ini aku datang ke mall ini punya siapa? Kita punya Monster karena gede kali kan. Oke. Ya kan, itu kan rumah atau bentuknya besar. Itu punya siapa? Ternyata pas lihat kemari, oh punya bapak ini, oh bisa ya kita punya mall, oh bisa ya kita punya hotel, oh bisa ya kita punya ini. Nah di situ lah sebenarnya. Jadi kayak ngerasa kayaknya perlu sesuatu hal lebih lah sebenarnya. Bukan berarti orang tua secara bego emang ada pengusaha ya, tapi bukan berarti mereka buruk. Tapi mungkin karena kita melihatnya influence-nya beda, nah kita memilih itu gitu. Itu sih. Wah, ini berarti rasa penasaran juga ya Bang ya. Tapi ada ini otodidak nggak untuk belajar marketingnya atau ada ikut kursus sama tutor langsung nih? Kalau itu sebenarnya background aku kebetulan kan USU manajemen 2011. Oke. Nah, jadi secara background ekonomi mungkin ada. Dapat ya. Tapi sebenarnya belajarnya tuh setelah tamat. Oke. Karena yang pertama ketika kuliah tuh nggak pernah kuliah. Maksudnya ya Nggak pernah kuliah. Iya gitu kan. Gitu lah ya Bang. Ya. Gitu lah ya, ngerti lah ya. Karena 2011 masuk, 2017 lulus. Jadi kan itu sayang kalau disia-siakan, masuknya susah kan. Jadi memanfaatkan waktu ya Bang. Luar biasa itu Bang ya. Nah jadi ke situ belajar dapat lah insight-nya beberapa. Tapi learning by doing, karena aku tipe orang yang kayak gitu sebenarnya. Jadi ketika ini tahu nih bahwa memang salah, baru abis itu tahu benernya gimana ya, cari taunya gimana ya gitu. Nah ketika emang di usaha ini juga sama gitu. Kalau misalnya tadi ditanya otodidak atau misalnya mentor gitu ya misalnya, untuk mentor justru aku yang cari sendiri. Misalnya aku senang nih sama abang siapa atau om siapa, aku DM tuh Instagramnya. Nah kemarin aku senang sama yang punya Brodo. Nah abis itu singkat cerita di 2016 kita ada buka kan yang Dr. Mansur kan. Nah Brodo jadi partnership kita. Nah abis itu 2017 nggak nyangka saya DM dia, kebetulan lagi di sini ngobrol panjang. Karena emang mungkin ya bukan disayangkan ya, tapi ekosistem di Medan tuh secara industri kreatif masih embrio kalau menurut aku. Jadi masih kecil gitu loh. Kita mau ketemu sama penulis-penulis lain atau misalnya pembuat skenario atau apapun itu termasuk industri clothing itu masih embrio, semua masih kecil, belum sedewasa ya di Jakarta. Nah, mau nggak mau kan kita yang harus move kan, harus fight cari ketemu sama orang-orang keren di sana gitu. Ya udah. Terus ada beberapa orang lagi, misalnya yang punya Molen Arab dulunya. Nah, Bang Burhan. Populer banget tuh waktu kuliah. Ya kan ya. Nah, itu aku cari tahu juga, dia pernah ngerasain jatuh nggak? Nah, dia pernah ngerasain bangkit nggak? How to survive-nya dia gitu. Karena ya mungkin pada saat itu aku lagi butuh motivasi nih, dan bukan dari cerita YouTube aja. Tapi dari orang personal, dia datang lagi dari sepedaan terus janjian, Bang, jumpa yuk, nggak kenal, nggak kenal juga kagak, tapi pas datang, pas DM-an dia udah, aku pengen belajar. Nah gitu. Dan mereka welcome ya? Dan mereka welcome. Dan makanya sampai sekarang tuh beban juga, kadang-kadang ada yang nge-DM, Bang, aku mau gini lah gitu. Nggak mungkin bilang enggak karena aku gitu juga ke orang gitu loh. Ya kan ya, dan terus-terusan kayak gitu sih. Wah, ini panjang prosesnya, berarti nggak hanya tadi Abang bilang nggak hanya lewat YouTube, mungkin cerita suksesnya aja kali ya. Kalau bisa kita langsung personal kan kita tahu suka dukanya dan kita serap nih ilmu-ilmunya seperti itu. Ngomong-ngomong masalah jatuh bangun tadi nih ya Bang ya, Bang Hilman pernah nggak sih jatuh dan gimana tuh cara survive untuk bangkit lagi tuh?
Jadi waktu 2012 kan bikin Snoozle, 2015 itu 3 tahun berarti ya. Jadi 2015 artinya tahun keempat kuliah. Oke. Nah, tahun keempat kuliah. Nah, pada saat itu yang punya Snoozle sebenarnya 2. Aku sama teman aku. Di 2015 kami ajakin teman-teman yang lain. Kok nggak ada kerjaan kan? Ya udah. Kau jagonya apa? Jagonya desain. Ayo gabung di Snoozle juga. Kok jagonya apa? Ngomong, ayo join di Snoozle juga. Jadi as a create team gitu loh. Pandai-pandaian aja sebenarnya gitu kan, anak kuliah tahun keempat gitu. Ya udah 2015 akhir itu kan semua pada tamat ya. Semua pada tamat, yang kitanya yang rajin kuliah, itu pasti kan tamatnya lama kan gitu kan. Nah 2016 mikir, apa nih ya harus dilakukan gitu. Nah terakhir buka toko di Ring Road. Di depan BNI sepeda motor, ada ATM. Nah, bikin di sana buka bulan 3, bulan 11 tutup. Kemalingan tuh tokonya. Waduh. Jadi gimana tuh Bang? Habis. Jadi Ludes semua. habis, sama hanger-hangernya diangkat semua. Widih. Jadi Luar pas biasa ya malingnya ya, hanger pun diangkat ya. Jadi pas datang kondisinya nengok ini kok kosong. Ditelepon juga sama tetangga kan. Bang, ini emang ada rencananya mau pindah pada saat itu. Udah ngerasa, ya mungkin bagi yang belajar marketing mix, tahu price place promotion produk kan. Nah, place-nya kalah gitu di sana gitu. Karena Ring Road itu daerah cepat. Jadi orang nggak ngelihat gitu Nggak loh. melihat juga untuk melirik kiri kanan ada toko ya. Benar. Nah, terakhir ya udah pas jalan udah ngerasa kayak buntu, kita coba untuk kerjasama sama yang Dr. Mansur. Nah, udah mau tanda tangan kontrak segala macam, mungkin Allah mempercepat kali ya. Nyuruh mempercepat buat udah man jangan lama-lama, segera aja gitu kan. Cuman caranya unik. Kadang-kadang kita udah mempersiapkan satu ya nggak mungkin semulus itu gitu loh. Ya udah pas buka gerbang tuh habis, tuh barang nggak ada. Apa yang dipikirkan Abang saat itu pertama kali? Hancur rasanya. Dan aku saat itu baru ngerasain yang nangis sih di situ. Ini tiap malam loh aku di situ tidur. Jadi tidur di situ, bersihin toko, ibaratnya yang punya toko jaga bersihin toko juga gitu loh. Tapi pas nengok kondisinya kok kayak gini, gitu kan. Ya udahlah, ikhlas aja, ya hubungin polisi segala macam. Cuman ya mungkin sampai sekarang masih diproses kan gitu kan, udah berapa tahun kan gitu. Tanya kok di mana ya Bang? Gitu kan. Nah ya udah, gudang semua diberesin malam itu, alhamdulillah gudang masih ada. Jadi barang display aja habis, cuman nominal lumayan gitu, karena satu baju bisa 130, 140 gitu kan. Berapa piece tuh Bang kira-kira? Lumayan, 95 juta pokoknya. Iya, dan itu tinggal gudang dibawa ke rumah, hitung data segala macam, infoin ke brand. Karena yang kayak aku bilang tadi, ada beberapa brand luar kan. Nah itu rata-rata ada yang consignment, kami infoin, jadi mereka nitip di kita. Kan barangnya hilang di kita nih, kita tanggung jawab. Nah aku bilang, sorry ada kemalangan, ini surat polisinya ada, ini buktinya ada bahwa kita kemalingan. Sikap kalian gimana gitu? Fight aja mas sekarang gitu. Ya udah, karena dari sana semangat, di sini juga semangat. Alhamdulillahnya itu digantikan sekarang. Dengan yang lebih besar lagi pastinya. Dengan lebih baik lagi. Makanya ya apa ya? Kayak aku bilang tadi, mungkin bukan orang yang cukup pintar untuk melihat situasi, tapi orang yang belajar dari pengalaman, akunya sendiri. Makanya pengen belajar dari pengalaman orang lain juga gitu loh. Bang, tolong ajarin aku juga deh gitu. Kayaknya punya pengalaman yang luar biasa juga kan gitu kan. Atau perjuangannya justru lebih berat dari yang aku jalanin gitu kan, gitu sih. Karena setiap pasti pengusaha punya ceritanya masing-masing ya Bang. Benar. Ini mungkin yang maling yang lagi nonton ya, tandai ya, membekas loh ini. Tapi thank you loh. Thank you ya. Gara-gara dia sekarang itu bisa sangat berucap syukur dan bisa struggle-nya gila-gilaan. Kalau nggak ada mungkin abang yang di sana mungkin ya. Abang atau perempuan nih Bang? Oh nggak tahu ya. Kalau nggak ada mungkin ya jiwanya masih belum sekuat itu gitu. Bakal gitu-gitu aja ya. Iya. Nah Bang Hilman nih, ini kan abang udah bisa merintis nih karir bisnisnya. Kepikiran nggak kalau nggak jadi pebisnis abang jadi apa nih waktu kuliah? Aduh, jadi apa ya?
Atau cita-cita awalnya tuh memang pebisnis atau sebelumnya pernah berpikiran, oh kayaknya aku jadi ASN deh atau polisi atau dokter gitu Bang? Dulu sempat sih ngelamar dan Oke, ngelamar apa nih Bang? ya di 2017 itu kan berat ya, maksudnya kayak udah kondisinya habis kemalingan, aku harus survive lagi pindah. Terus habis itu ibaratnya kemudahan itu nggak serta-merta langsung, gitu kan. Kita harus survive lagi nih, udah kita survive dikasih rezeki tempat baru, tapi dikasih cobaan lagi kayak mana cara nanganin karyawan yang udah lama di sana. Terus habis itu sistem juga masih lama di sana, nanti harus banyak yang diberesin. Udah hampir mikir aduh nggak kuat nih gitu kan. Cuman mikir, ngobrol gitu ke beberapa orang. Ini kalau misalnya memang aku stop, itu yang di sana gimana? Kan Mereka yang lagi iya kan gitu kan. Terus mikir ya udahlah, aku fight aja gimana pun. Habis itu aku ngelamar di Bank Sentral. Nah itu tinggal satu tes lagi. Oke. Tahap apa tuh berarti? Tahap wawancara? Tahap psikiatri. Oh, oke. Nah kan ada psikotes, psikiater apa segala macam. Jadi tahap terakhir sebelum wawancara adalah tes kejiwaan. Oke. Dan beberapa perusahaan BUMN nggak ngadain itu. Cuman Bank Sentral itu yang ngadain itu, gitu loh. Dan itu langsung dari Pertamina Jakarta. Oke. Medan itu pas aku lulus ternyata baru tau nggak ada yang lulus. Jadi pas tes itu, yang semua tes di Medan tuh nggak ada yang lulus. Unik kan? Padahal saat itu aku setiap tes itu les, psikologi, les. Terus, biar lulus lah ini ya. Iya, prepare. Iya, prepare-nya. Kan? Oke. Kesehatan, tes. Kesehatan duluan, oh bersih nih, oke, kemungkinan pede kan. Terus apa lagi? Cuman yang terakhir, yang tes psikiater itu aku nggak mikir, ini tesnya kemana? Bukan ke psikolog, karena psikotes kan. Iya. Ini psikiatri, ternyata dokter jiwa. Oke. Nah itu nggak tahu sampai sekarang apa kalau sakit jiwa apa nggak kan gitu. Perlu diuji juga ya. Iya itu dia kan. Nah ya udah, ngiranya pada saat itu adalah ketika aku lulus, the problem is over. Oke. Ternyata enggak. Ternyata nggak lulus. Ya mungkin Allah ngasih jalannya, udah fight terus. Gitu. Nah sampai sekarang ya aku fight terus. Dan akhirnya sampailah ke Bang Hilman seperti ini ya. Ya, gitu. Ya. Ngomong-ngomong Bang, apalagi nih target yang mau Abang capai ke depannya nih Bang? Target. Banyak lah pasti. Banyak ya. Tadi maksudnya dalam jangka waktu yang dekat gitu. Kurang. tadi kurang ada ngomongnya. spill tentang event nih. Iya. Ya. Itu apa tuh Bang? Mungkin boleh spill dulu nih Bang. Nah sebenarnya relevan dengan yang Kakak bilang tadi. Targetnya sebenarnya adalah gimana caranya industri kreatif di Medan itu bisa dewasa ya. Oke. Jadi karena aku lihat beberapa teman-teman misalnya kayak di Jakarta, Bandung misalnya, atau di kota-kota lain yang mungkin punya creative hub, itu mereka ketemu dengan copywriter atau misalnya ketemu dengan penulis, ketemu dengan komikus, desainer, apapun itu gampang. Dan aksesnya itu udah kayak sekedar lo kenal si ini nggak? Oh dia ini nih gitu. Dan gitulah ibaratnya. Dan orang itu jumlahnya banyak. Sedangkan kita di sini itu ibaratnya sehingga ya mungkin ketika mereka di sana mau buat sesuatu gampang. Oke. Jadi ibaratnya yang mungkin dia kerja paginya as a worker, malamnya dia bisa ada sesuatu yang nambahin insight dia gitu. Nah itu juga yang aku pengen sebenarnya di Medan gitu. Berangkatlah mungkin dari industri aku dulu. Nah makanya spill sedikit untuk Medan Clothing Festival tuh bulan depan ada. Jadi biasanya kita bikin tiap tahun. Di tahun 2021 kemarin itu 2 hari ada sekitar 1.000 orang. 1.000 orang. Kalau Itu masa COVID. pandemi loh Betul. Bang ya. Oke. Artinya orang haus loh akan apa? Akan produk lokal Kota Medan kan. Orang juga haus akan ibaratnya dia pengen support sebenarnya. Ini secara market ya. Oke. Secara produsen mereka ada sekitar sebenarnya kalau di data kemarin ada sekitar 50 brand lokal Medan. Yang di situ tertampung itu cuma 17 booth dan sekitar 20-an brand. Itu kan cukup sedikit perbandingannya. Tapi di tahun ini kita bikin namanya MCF Store. MCF Store. Nah, Oke. MCF Store itu adalah satu booth di mana menaungi sekitar 6 brand. Nah, 6 brand baru setidaknya. Jadi misalnya mereka punya masing-masing 6 piece untuk artikel baru mereka. 36 piece lah yang bakal dipajang. benar. Dan ketika mereka merasa bahwa vibes-nya bagus dan industri ini bakal oke di Medan,
mereka tahun depan udah nggak satu grup lagi, mereka udah beli satu booth, dan kita bentuk lagi 6 brand berikutnya lagi, 6 brand berikutnya lagi, next udah ada 50 brand lokal Medan, itu lebih keren. Karena di Jakarta itu ekosistemnya bakal gitu, ketika ada 100 misalnya lokal brand di Medan yang tumbuh, yang sehat, mereka bakal pakai desainer berapa? 100 juga mungkin. Mereka pakai fotografer berapa? Industri kan bisa melebar kan? Melebar benar. Model misalnya, itu pasti tumbuh juga. Jadi ibaratnya kalau berpikirnya secara kecil gitu, ya mungkin ya soal masalah untung, jualan. Tapi kalau ada helicopter view, ya kita mandangnya ini kalau dihitung 5 tahun lagi, ini bakal cicil apa yang terjadi di Jakarta sekarang mungkin 5 tahun lagi terjadi di Medan gitu loh. Walaupun kita jatuhnya pasti bakal ketinggalan, tapi setidaknya kita harus ngejar juga. Melangkah gitu. Soalnya kemarin ngobrol sama teman-teman di Medan Clothing Festival juga, kalau misalnya kita taruhlah ya, tiap tahun misalnya bikin event, belum tentu misalnya secara profitable as a event organizer-nya. Tapi secara teman-teman yang jualan mereka udah untung, itu udah oke. Karena kita ibaratnya tahun depan mereka makin oke lagi, mereka ceritakan lagi ke adik-adikannya. Bahwa jualan di MCF tuh oke kok, jualannya bagus, yang datang rame. Kita nanti bikin di PRSU, udah bisa ke PD, nanti udah ada makanan lokal Medan, misalnya brand lokal makanan, itu kan pasti banyak. Ngangkat ya. Ya kan? Karena di Jakarta kan ada Jacklot misalnya, itu kan kayak gitu. Ketika brand-brand lokalnya tumbuh, yang senang siapa? Semuanya. Itu sih. Kalau target jangka panjang sebenarnya adalah itu. Ini dia sekali. Tapi Bang, tantangan kita di Medan ini menurut Abang apa Bang? Kalau menurut aku sih sebenarnya banyak patah generasi industri kreatifnya. Misalnya gini, banyak beberapa lah ya, beberapa lokal brand Medan yang di atas 10 tahun itu nggak ada. Di atas 10 tahun tuh nggak ada? Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Jadi beberapa banyak yang tumbang. Problemnya apa? Yang mungkin kalau menurut aku pribadi gitu, ya cepatnya generasi baru untuk menikmati informasi dari luar, sehingga yang di produsen lokal tuh nggak dilirik. Even apapun ya, bahkan kayak pelamar kerja, copywriter, apapun gitu loh, yang dinikmati tuh dari backgroundnya, lo kuliah mana, daerah mana nih gitu kan, tapi bukan dari kapasitas orangnya. Skillnya. Skill mereka juga. Nah, itu juga kenapa alasannya industri patah. Nah, makanya kemarin ngobrol sama teman-teman, kalau kita nggak bisa bertahan dan kita nggak bisa tumbuhin ke bawah, otomatis yang terjadi patah berikutnya. Contoh musisi di Medan, misalnya gitu. Aku senang kemarin sempat bikin beberapa acara di Medan sama teman-teman musisi Medan juga. Dan ya aku ngobrol beberapa sama musisi di Medan. Pengennya gitu ada wadah yang bisa mewadahi mereka untuk manggung misalnya, tapi ya dan bisa mengapresiasi mereka secara budgeting. Terkadang kan mereka diapresiasi cuma sekedar konsumsi, gitu loh, bukan kebutuhan mereka dipenuhi. Sedangkan ada beberapa musisi sekarang yang di Jakarta yang dari Medan misalnya dia bisa 15 juta sekali manggung misalnya, atau 10 juta, gitu loh. Mereka mampu mengapresiasi segitu. Dan mereka bisa hidup dari musiknya. Tapi kalau misalnya di Medan nggak ada, itu kan patah generasinya. Dan orang yang baru ini nggak akan tertrust. Nggak ada loh band Medan atau misalnya yang kuliah bisa eksis kok dan bisa hidup di musik, itu nggak ada. Ibaratnya mungkin anggapan yang anak baru gitu. Makanya yang di industri clothing kalian berusaha untuk ngedukasi market juga, supaya memang dengan cara MCF tadi ya, supaya orang datang. Crowd datang biar ngelihat bahwa ini loh pelaku clothing Medan, ini loh kreator Medan, dan mereka buat produk nih, kalian kalau misalnya respect belanja sama mereka. Dan ketika itu tumbuh, makin banyak yang cinta. Justru dari Siantar bisa datang, dari Binjai bisa datang, dari daerah-daerah itu bisa datang, berkumpul di sini gitu loh. Dan ketika itu oke dan menurut mereka bagus, ya mereka bisa buat brand di kota mereka juga, kan jadi virus baru kan? Virus oke juga buat kotanya yang mungkin selama ini cuman taunya industri komoditi atau industri pada umumnya, yang as a kreatifnya tuh nggak ketemu dotnya gitu, itu sih.
Karena melihat kalau ini sukses pasti kayaknya kita bisa sih Nah, buat benar. kayak gini, menyebar dia gitu Betul, ya. betul itu sih. Wah, itu luar biasa nih Angel ya, bincang-bincang kita sama Bang Hilman tadi tentang gimana caranya biar kita itu bisa lebih berkembang lagi ya Bang, yang nggak patah, nggak mati gitu aja, seperti itu. Nah Bang, mungkin nih kita udah panjang lebar tadi ya Iya, Bang betul. ya. Nah ini Berat Tribun- kali ya. Iya. Bahasan kita ya. Betul, ini seru dibahas tentang Iya. kreativitas anak muda, karena memang belakangan ini Bang lihat memang berkembang ya Bang ya, kreativitas anak muda, tinggal wadahnya juga mungkin dari kolaborasi dari pemerintah biar bisa lebih support lagi ya. Iya, betul. Nah ini mungkin Bang Hilman melihat kesuksesan Bang Hilman hingga saat ini dari jatuh bangunnya, ada nggak yang mau disampaikan sama Tribuners nih yang mungkin ingin memulai usaha tapi masih maju mundur nih, takut untuk memulai sesuatu, mungkin boleh disampaikan Bang. Halo Tribuners, untuk di dunia usaha itu aku ada satu quote yang sangat menarik bagi aku ya. Oke. Jadi Korudi Salim itu pernah bilang gini, ketika kita memilih jalan kita usaha, kita tahu bahwa itu kayak sebuah jalan yang berlantai, di atasnya ada oli. Kita tahu itu jalan pasti licin. Ketika jalan bisa jadi kita jatuh di situ. Terus mau nggak mau apa? Kan bangkit lagi. Iya. Kita sadar itu oli, udah jalan aja lagi. Sampai ketika emang kita sadar kayak udah agak kering nih olinya, bisa nih geser lagi. Walaupun di depan pasti ada oli lagi, gitu loh. Ya fine aja, itu sih. Dan juga mulai aja dulu kan. Mulai aja dulu ya, super sekali. Ini tadi quote dari Bang Hilman yang dikutip dari Rudy Salim ya. Oke. Nah, Angel, itu dia tadi akhir bincang-bincang kita dengan penutup quotes yang luar biasa dari Bang Hilman. Semoga juga bisa memberikan inspirasi nih kepada Tribuners di rumah yang ingin mau berusaha, mulai aja dulu. Nah, oke Tribuners, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa saksikan Tribun Medan Smart Gen jam 5 sore tiap hari Minggu hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku Tika. Aku Angel. Oke, Hilman. Dan kita pamit undur diri. Bye.